Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini merupakan bagian dari satu kesatuan pewartaan dalam Injil Yohanes yang berbicara tentang roti hidup. Jika teks ini dipahami dalam keseluruhan konteks pewartaan Injil Yohanes bab 6 yang diawali dengan kisah penggandaan roti, maka tema ini dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, Yesus sedang berbicara tentang tubuhnya sendiri, roti hidup, dalam arti sebagai tubuh rohani dan makanan jiwa. Kedua, juga dapat dipahami sebagai bahasa untuk berbagi atas pangan dengan sesama yang berkekurangan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada awal bab 6 Injil Yohanes terdapat kisah Yesus memberi makan pada 5.000 orang dengan menggandakan dari 5 roti jelai dan 2 ikan dari tangan seorang anak kecil. Ketika orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus, Ia mengatakan, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Pertanyaan orang banyak
apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yesus, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, apa dasar bagi orang banyak untuk percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah? Dari peristiwa penggandaan roti itu, hal yang harus dipercaya oleh orang banyak dari peristiwa ini adalah Yesus menggandakan sesuatu yang sedikit dari tangan seorang anak yang sederhana, anak kecil. Dan orang banyak itu harus duduk sebelum Yesus mengucapkan berkat atas roti dan ikan. Sebab duduk menjadi simbol kesetaraan. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Mengucap syukur kepada Allah sumber segala rezeki. Apapun yang dimiliki, entah banyak maupun sedikit, semua berasal dari Allah. Segala yang datang dari Allah harus dibagi-bagi untuk semua orang, bukannya untuk disimpan dan dinikmati sendiri. Orang banyak yang datang mencari Yesus setelah makan kenyang harus memahami makna tindakan penggandaan roti secara utuh dan benar, bukan sekedar kenyang. Dalam hal ini, Yesus tidak mendemonstrasikan kealahannya atau pamer atau membuat sensasi seperti seorang pemain sulap supaya ia dikagumi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mukjizat penggandaan roti merupakan tindakan ilahi melalui proses insani dengan maksud pertobatan hati. Yesus membuat kelimpahan dari hal yang kurang dan tidak berarti, asal orang mau duduk dalam kesetaraan, tahu bersyukur, dan siap untuk berbagi. Dari tindakan belas kasih memberi makan kepada orang banyak itu, ternyata menjadi pintu masuk bagi Yesus untuk mengajarkan peran dirinya sebagai roti hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, daya ilahi tidak dicurahkan untuk memperkuat egoisme rohani pribadi, melainkan untuk memperkokoh persekutuan yang paling memperhatikan dan melayani. Tidak cukup hanya rajin datang ke gereja dan merayakan Ekaristi demi keselamatan jiwa pribadi, melainkan setiap murid Yesus yang datang merayakan Ekaristi menyatukan hidupnya sepenuhnya dengan daya hidup ilahi dan siap untuk berbagi suka duka dengan sesamanya. Semakin kita tekun berekaristi, semakin ringan langkah kaki kita untuk pergi berbagi kegembiraan, sukacita, dan pengharapan dengan sesama. Inilah makna terdalam dari pengertian kita sebagai murid Yesus yang datang dan percaya kepadanya sebagai roti hidup. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan dan pengharapan kami. Dengan menyantap-Mu dalam Ekaristi Kudus, kami bersatu dengan Engkau. Buatlah hidup kami semakin kuat dan berdaya guna, terutama rela berbagi dengan yang berkesusahan. Jadikanlah kami pula roti hidup bagi sesama, sehingga dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri,
yang membimbing kami, membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.